menghadapi goncangan yang terjadi dalam dunia ini, hanya Engkau tempat perlindungan kami ya Bapa. Tuhan, dunia ini boleh bergoncang dengan segala hal yang merepotkan, yang menyusahkan, yang membuat kami menderita. Goncangan ekonomi, goncangan sakit penyakit, goncangan keadaan alam ini. Satu hal yang kami tahu, bahwa jikalau kami ada di dalam Engkau, maka perlindungan kami, benteng kami itu teguh adanya. Karena Engkau Raja segala raja, Tuhan atas semesta alam ini, yang menjadi benteng hidup kami. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami persilakan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, baik secara langsung yang ada, yang hadir di tempat ini maupun yang melalui live streaming. Tuhan, kiranya firman-Mu boleh sampai kepada setiap hati yang rindu, yang haus akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara. Kita akan tetap belajar firman Tuhan bersama-sama, di mana hari ini kita masih belajar tentang gereja yang tunduk dan taat. Ya. Adapun bacaan nats Alkitab kita terambil dari Keluaran pasal 36 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Keluaran 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan memberi perintah kepada orang Israel dan menunjuk beberapa orang serta mengaruniakan keterampilan, keahlian kepada orang-orang tertentu untuk mendirikan kemah suci. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka harus tepat melakukan perintah itu menurut yang diperintahkan Tuhan. Jadi ada semacam garis bawah yang harus kita buat dalam setiap melakukan pekerjaan Tuhan, harus tepat menurut apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Dan ini saya ambil dari Keluaran pasal 36 ayat 1, di mana orang Israel mulai mendapat perintah untuk mendirikan kemah suci atau bait suci. Tetapi pembangunan kemah suci ataupun bait suci bagi orang Israel sesungguhnya hanyalah analogi saja bagi kita. Dan biarlah setiap kita boleh mulai merenungkan firman Tuhan. Pembangunan yang harus dilakukan oleh Musa dan umat yang mengikutinya, itu mereka harus melakukannya dengan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Sampai lembaran-lembaran kain kirmisi, sampai tiang-tiang dan lain sebagainya, semuanya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberi perintah itu tidak sekedar memberi perintah. Sebelum dia memberi perintah, dia akan memberi kekuatan, kemampuan terlebih dahulu pada orang-orang yang menerima perintah itu, sehingga mereka bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kalau kita melihat pembangunan kemah suci, pembangunan selanjutnya nanti kalau mereka sudah sampai di tanah Kanaan, mereka memiliki raja, maka mereka akan membangun
bait suci, rumah bagi Tuhan, sesungguhnya itu hanya analogi, itu hanya gambaran bagi kita, karena sesungguhnya yang Tuhan mau bangun adalah hidup kita, umatnya yang percaya kepadanya. Apakah Tuhan hanya memperhatikan atau Tuhan memperhatikan sungguh-sungguh kemah suci itu? Kita tahu setelah kemah suci itu dibangun, nanti ketika mereka memasuki tanah Kanaan, kemah suci itu entah di mana letaknya, kemudian tinggal tabut perjanjian saja. Kita tidak tahu kemana kemah suci. Tiang-tiang pagar keliling untuk pelataran itu semuanya Alkitab tidak mencatat itu ada di mana. Yang artinya bahwa kemah suci itu dibangun untuk sementara, di mana mereka ada dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, mereka membangun bait suci, dan itu dilakukan, diprakarsai oleh Raja Daud dan kemudian dilaksanakan oleh Salomo. Kita tahu pada akhirnya orang Israel dibuang keluar dari tanah Kanaan, mereka diangkut ke Babel, dan bait suci diporak-porandakan, dihancurkan sama sekali. Kalau memang benar bait suci itu Tuhan diam di dalamnya, Tuhan ada seperti janji Tuhan kepada Salomo, kita bisa baca dalam 2 Tawarik 7 itu, bagaimana Tuhan menjadikan mulai sekarang aku diam di rumah ini. Tetapi kenapa pada akhirnya bait suci itu dihancurkan? Tuhan izinkan bangsa lain menghancurkan bait suci. Saudara yang dikasihi, kembali saya ingin mengajak kita merenungkan, itu adalah gambaran apa yang Tuhan mau buat secara permanen dalam hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Permanen dalam artian selama kita hidup, kita ini dibangun oleh Tuhan untuk menjadi bait sucinya Tuhan, di mana Tuhan berdiam di dalam hidup kita, Tuhan berdiam di dalam tubuh kita ini. Dan saya ingin mengajak kita melihat 2 contoh tokoh yang namanya hampir sama, tapi karena beda bahasa, tapi sesungguhnya namanya sama. Yang pertama Saul. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10, firman Tuhan mengatakan begini. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Yahweh telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatku Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Yahweh, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ayat yang ke-6, kita lompat 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Maka roh Yahweh, roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ayat yang ke-9, pasal 10, 1 Samuel 10 ayat 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Yahweh Tuhan mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Saudara yang kekasih, ketika Tuhan menunjuk seseorang, Tuhan mengangkat seseorang,
yang mula-mula dilakukan oleh Tuhan adalah bahwa dia akan mengubah kehidupan, mengubah hatinya menjadi manusia yang sudah dibaharui oleh Tuhan, menjadi manusia lain. Alkitab katakan begitu, dan itu dialami oleh Saul. Keubahan hidup itulah yang dialami oleh Saul, dan itu yang dihormati, itu yang dihargai oleh Daud, sehingga Daud tidak berani mengganggu gugat Saul. Walaupun yang dilakukan oleh Saul jahat adanya kepada Daud, tetapi Daud tidak berani mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi kita tidak sedang bicara soal itu. Saya ingin kita belajar bersama-sama tentang pembangunan tubuh Kristus, pembangunan rumah Tuhan. Maksud saya, itu sesungguhnya apa yang terjadi di dalam Keluaran sampai dengan Ulangan, kemudian 2 Samuel, 1 Raja-Raja, semuanya itu analogi bagi kita. Itu sejarah, memang itu terjadi, tapi itu menjadi pelajaran bagi kita. Sesungguhnya yang Tuhan perhatikan bukanlah rumah, gedung secara fisik itu, tapi hidup kita, tubuh kita. Dan firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Tuhan sendiri, imamat yang merajani, dikatakan begitu. Ketika Tuhan mengangkat kita, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, roh keimaman itu ada di dalam kita. Kita ini adalah imam-imamnya Tuhan. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Tuhan mau ubahkan hidup kita terlebih dahulu. Tuhan ubahkan hati kita sehingga kita menjadi manusia lain. Dan kembali pada nats kita dalam Keluaran pasal 36 ayat yang pertama itu, bagian akhir dikatakan tepat menurut yang diperintahkan Yahweh. Ini yang harus kita pegang. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, jangan keluar dari apa yang diperintahkan Tuhan. Mungkin ketika kita melihat keluar, ada banyak keuntungan di sana, tetapi di sana tidak ada berkat Tuhan. Kalau kita keluar dari perintah Tuhan, kita keluar dari apa yang Tuhan tetapkan, Tuhan maunya kita tunduk dan taat kepada firman-Nya secara mutlak. Tetapi ketika kita keluar dari firman itu, ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita akan mengalami trouble di situ. Nah, perhatikan ketika Saul diangkat oleh Tuhan, Tuhan memberi perintah begini. Nanti yang dilakukan oleh Saul akan lain ya. Dalam 1 Samuel pasal 10 tadi ayat yang pertama dikatakan, Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan. Ini nubuat, ini perintah yang diterima oleh Saul ya. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Yahweh, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Itu perintahnya, menyelamatkan orang Israel dari setiap musuh yang ada di sekitar orang Israel pada waktu itu. Tetapi di kemudian hari, Saul sibuk melakukan pengamanan terhadap tahtanya, bukan melindungi umatnya dari musuh-musuh di sekitarnya, tapi dia sibuk mengamankan tahtanya. Kenapa? Karena dia tahu Daud telah diurapi. Dia mendengar berita bahwa Daud diurapi menjadi raja, sehingga dia berpikir bagaimana Daud itu mati supaya kerajaan itu tetap menjadi milik dia dan keturunannya. Saudara yang dikasihi, ketaatan kepada Tuhan
itu penting dan lebih penting dari segala sesuatu yang akan kita terima. Kalau di depan kita tersedia berkat yang bisa kita ambil sepuas-puas kita, tetapi apabila itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, dengar baik-baik, ketaatan melebihi harta yang bisa kita raih. Sama-sama kita memiliki uang 100.000, uang 100.000 yang diberkati oleh Tuhan akan berbeda dengan orang uang 100.000 yang tidak diberkati oleh Tuhan. Mungkin jumlahnya sama, akan menjadi lain apabila Tuhan ada di dalamnya. Oleh sebab itu, bagi yang membawa aplikasi Alkitab, coba buka 1 Samuel pasal 13. Di situ ayat yang pertama, tetapi tidak perlu dibaca, dilihat aja. Itu ada judul perikop yang luar biasa. Dikatakan perikop itu berjudul apa? Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Kenapa hal itu terjadi? Karena Saul lebih memikirkan bagaimana tahtanya, sehingga ketika serangan-serangan itu datang, dia sudah nggak bisa konsen lagi. Saudara yang dikasih, dari sini kita bisa belajar bahwa pentingnya tunduk dan taat kepada firman Tuhan itu melebihi segala berkat jasmani yang bisa kita raih. Karena ketaatan, akurasi, ketepatan untuk taat kepada firman Tuhan itu akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang lain. Nah, seringkali yang terjadi adalah bahwa orang itu mengalami keubahan dalam hidupnya. Tuhan angkat dia, Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan sertai dia. Tetapi yang sering terjadi adalah banyak orang percaya tidak bisa mempertahankan ketaatannya kepada Tuhan, dan kemudian mulai berpaling dari pandangannya kepada Tuhan kepada hal-hal yang sifatnya materi, yang sifatnya jasmani, sehingga lupa dia tujuan awalnya. Ketika kita mulai berpaling pandangan kita dari memandang Tuhan kepada memandang perkara-perkara jasmani, maka disitulah letak kejatuhan kita. Mungkin kita masih baik-baik saja, mungkin kita masih ke gereja, mungkin kita masih melayani Tuhan, tetapi hati kita sudah mulai berubah. Mungkin hati kita sudah mulai memandang fokus kepada yang lain selain kepada Tuhan. Saudaraku, ketika saya melihat kekurangan yang harus saya hadapi, persoalan bagaimana tuntutan-tuntutan di sekitar saya itu menuntut saya, maka saya berusaha untuk mengimbanginya dengan katakanlah bekerja untuk mencari sesuap nasi. Tetapi ketika saya lakukan, nurani saya tidak bisa menahan. Ketika saya berusaha meronta dari panggilan saya, ketika saya berusaha untuk keluar dari jalur yang Tuhan sudah letakkan, justru semakin saya tidak merasakan damai sejahtera dalam hidup saya, sehingga saya harus putar balik. Saya harus berada dalam jalurnya. Karena firman Tuhan mengatakan dalam nats kita hari ini di Keluaran pasal yang ke-36 itu, demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholia, setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Yahweh keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi ketika saya membaca ayat ini,
Yang Tuhan perintahkan kepada saya adalah saya harus membangun rumah Tuhan, tetapi bukan rumah Tuhan gereja bangunan ini, tetapi adalah setiap individu, setiap pribadi yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Saya harus membangunnya, saya harus mengajar tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sebab itu sesungguhnya pertumbuhan iman kita tidak ada kaitannya dengan pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Tidak ada kaitannya dengan kemampuan kita menghafal ayat. Tetapi pertumbuhan iman kita itu mutlak disebabkan dibangun di atas dasar ketaatan terhadap firman Tuhan. Walaupun kita sudah lama menjadi Kristen, bahkan mungkin sejak lahir kita sudah Kristen karena kedua orang tua kita Kristen, tetapi apabila kita tidak taat terhadap firman Tuhan sampai tua pun, hanya umur kita yang tua, tapi kita masih bayi di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak taat terhadap firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang kemudian akan menjadi terdahulu. Kenapa? Ada overlapping, ya. Ada sesuatu yang membuat mereka disalib, didahului oleh generasi-generasi sesudahnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena adanya ketidaktaatan dalam kehidupan orang percaya. Dan saya melihat setiap kali Tuhan mengangkat seseorang, Tuhan akan buat dulu, Tuhan akan mengerjakan orang itu menjadi manusia lain. Dan saya percaya bahwa setiap kita Tuhan sudah ubahkan, karena sering kali dalam kehidupan umat Tuhan itu orang-orang memulai sesuatu dengan luar biasa secara roh, tetapi mengakhirinya dengan daging. Dan itu yang banyak terjadi. Ketika kita mulai percaya Tuhan, kita menyala-nyala, tetapi di tengah jalan ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, kita seolah-olah mengalami kendala dan kemudian mulai terjadi stagnansi dalam kehidupan kita. Ada stagnan di mana pemogokan nilai rohani dalam kehidupan kita, kualitas kita mulai berhenti ketika kita menghadapi kesulitan. Saudaraku yang dikasihi, sesungguhnya kualitas kita akan terus naik manakala kita ini hanya satu aja, taat kepada Tuhan. Tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Nah, saya ingin kita belajar dari apa yang dialami oleh Daud. Daud itu ketika menerima janji Tuhan itu luar biasa. Goliat yang besar pun dikalahkan oleh Daud. Penyertaan Tuhan terlihat luar biasa. Tetapi setelah itu Daud terlunta-lunta. Berapa tahun dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia terlunta-lunta, bahkan dia pernah pura-pura gila. Dia mengalami pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain dan terus-menerus terjadi. Tapi saya melihat tidak ada degradasi moral dalam kehidupannya, tidak ada degradasi iman dalam hidupnya. Dia tetap menghormati Saul sebagai orang yang diurapi. Saudaraku, secara emosi, perasaan, mestinya Daud benci dengan Saul. Dia bisa membunuh Saul. Dia punya kesempatan, semuanya dia punya. Tapi dia milih untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, ini yang di Damsyik ada seorang murid Tuhan. Ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus.
ia sekarang berdoa, ayat yang ke-12. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ayat yang ke-15. Tapi firman Tuhan kepada Ananias, kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja